Kali ini kita akan melihat contoh penafsiran Ibnul Arabi dalam Ahkamul Quran. Kita lihat tafsirnya terhadap surah Al-Fatihah dari basmalah dulu. Ini ayat pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Kita lihat misalnya di sini ada perdebatan. Ada yang mengatakan bahwa Fatihah itu adalah ayat, termasuk ayat Al-Quran. Ada juga yang mengatakan tidak. Nah, di sini seperti biasa Ibnu Arabi masuk ke dalam perdebatan atau masuk ke dalam diskusi dalam khilafiyah tersebut. Faidatul khilaf. Di sini Ibnu Arabi menggarisbawahi apa benang merah yang dapat diambil dari perbedaan pendapat di atas. Ada yang mengatakan basmalah itu bagian dari Al-Fatihah. Ada juga yang mengatakan bukan. Di sini dikatakan wa faidatul khilaf bidzalik, ini karena berkaitan dengan fikih ya. Jadi perdebatannya hitam putih ya, terkait dengan hukum-hukum. Di sini dikatakan bahwa faidah dari pertentangan atau perbedaan pendapat dalam hal tersebut di atas, yakni apakah basmalah itu termasuk ke dalam Al-Fatihah atau bukan, termasuk ke dalam Quran atau bukan, itu terletak pada satu fakta bahwa hukum membaca Fatihah itu merupakan syarat sah sholat. Baik menurut kita di sini maksudnya adalah pengikut Imam Malik ataupun pengikut Imam Syafi'i. Jadi baik menurut Syafi'i atau menurut Imam Malik, membaca Al-Fatihah itu adalah syarat sah sholat. Washolata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab, itu dari hadisnya. Meskipun nanti ada perbedaan terkait apakah basmalah itu masuk di dalamnya atau tidak. Tapi berbeda dengan Abu Hanifah yang mengatakan bahwa membaca Fatihah itu hanya sunat saja. Jadi menurut dua imam ini wajib, menurut Abu Hanifah itu sunnah saja. Nah, jadi maka Bismillahirrahmanirrahim ini dalam pendapat yang mewajibkan Fatihah dalam sholat, maka hukumnya juga wajib untuk dibaca, dan ia juga bisa menjadi sunnah untuk dibaca bagi mereka yang menganggap Fatihah itu sunnah dibaca dalam sholat. Dalam hal ini pendapat Imam Hanafi. Nah, menurut Ibnu Arabi, hal ini cukuplah bagi kita hal ini ya untuk berkesimpulan bahwa basmalah ini bukan bagian dari Al-Quran. Nah, ini argumentasi Ibnu Arabi ya, yang dalam hal ini mendukung pendapat mazhab Maliki. Imam Maliki yang mengatakan bahwa jadi kesimpulannya karena ini masih mukhtalaf fihi atau masih diperdebatkan, belum ada konsensus, belum ada ijma, maka basmalah ini tidak termasuk bagian dari Al-Quran secara keseluruhan karena masih diperdebatkan. Karena Al-Quran sendiri itu tidak akan diperdebatkan menurut keterangan ini. La yukhtalafu fihi, tidak akan diperdebatkan. Oh, ini ayatnya masuk Quran versi yang ini, Quran versi ini ayatnya tidak ada. Itu kan tidak seperti itu. Jadi selagi itu masih diperdebatkan maka tidak masuk ke dalam Al-Quran. Dan satu fakta bahwa mengingkari Al-Quran itu adalah kafir ya. Jika mengingkari basmalah sebagai ayat dalam Al-Quran, kalau memang basmalah itu adalah mutlak ayat dalam Al-Quran, maka itu kafir. Tapi ada pendapat imam mazhab yang tidak demikian, yakni Imam Abu Hanifah. Nah, ini argumentasi Ibnu Arabi mengatakan bahwa basmalah itu bukan bagian dari Al-Quran secara keseluruhan. Selanjutnya Ibnu Arabi juga lebih memperdalam ya. Jadi lebih memperdalam diskusinya, ya ini sebetulnya hanya intellectual exercises saja ya. Di ciri khas fikih seperti ini, dinamis perdebatannya, terus berkembang isu-isunya. Jadi banyak memunculkan persoalan-persoalan, kemungkinan persoalan yang baru. Fa'in kila, jika ditanyakan, walau lam takun Qur'anan lakana munfil Qur'ani kafiran. Jadi kalau ada yang bertanya, ini imajiner ya, dialog imajiner Ibnu Arabi. Kalau memang basmalah itu bukan Al-Quran, jadi kalau gitu orang yang memasukkan itu sebagai Al-Quran maka dia kafir. Seperti Asy-Syafi'i misalnya. Kafir nggak? Nah, itu kurang lebih kata Ibnu Arabi. Nah, menurut Imam Malik, lagi-lagi
ikhtilaf atau perbedaan pendapat dalam hal basmalah itu masuk ke dalam Quran atau tidak, itu dengan sendirinya akan menolak bahwa hal tersebut itu adalah satu ayat dari Al-Quran. Karena masih perdebatan. Statusnya saja ini belum mutlak 100% ayat. Jadi bagaimana bisa digunakan untuk menjustifikasi kepada orang yang memasukkannya atau orang yang mengeluarkannya dari Al-Quran. Ya. Maka dengan demikian wayamna'u min takfiri man ya'uduha min Al-Quran, maka dia juga hal ini akan dengan sendirinya menolak klaim kafir terhadap orang yang menghitungnya sebagai ayat Al-Quran, Syafi'i misalnya. Kalau tadi Abu Hanifah, sekarang Syafi'i. Jadi di situ benang merahnya ya, maksudnya status basmalah yang menjadi perdebatan seperti itu. Nah, terus kemudian ini ciri khas fikih, langsung ke amaliyah ya, al-ahkam amaliyah, aspek praksis. Maka apakah wajib baca basmalah dalam sholat? Bukan Fatihah ya, membaca basmalah di dalam sholat. Basmalah maksudnya belum Al-Fatihah. Menurut Ibnu Arabi, la tajib, tidak wajib. Dia bisa langsung alhamdulillah, tidak dibaca sama sekali. Karena Anas bin Malik radhiyallahu anhu itu pernah meriwayatkan bahwa beliau itu sholat di belakang Rasulullah SAW, Abu Bakar dan Umar, dan tidak ada satupun dari mereka yang membaca basmalah. Ya, ini riwayat Anas, riwayat dari sahabat, kesaksian sahabat yang tidak menyaksikan satupun dari mereka membaca eh, membaca basmalah. Nah, tapi bagaimana dengan riwayat-riwayat lain, asar-asar lain yang mengatakan bahwa sebetulnya para sahabat itu juga membaca Al-Fatihah. Nah, jadi ini ada dua riwayat yang bertentangan. Satu riwayat dari Anas mengatakan bahwa baik Nabi dan para sahabat itu tidak membaca, belum pernah membaca basmalah, tapi ada lagi ini dikatakan faqad jama'atun qira'ataha. Sekelompok riwayat itu telah meriwayatkan bahwa basmalah itu dibaca. Ya, bahkan ini dikuatkan oleh Ad-Daruqutni ya. Jadi dinilai sebagai sebuah riwayat yang kredibel ya, Ad-Daruqutni. Nah, menurut Imam Ibnu Arabi, kita bukan berarti mengingkari riwayat, akan tetapi mazhab kita itu mengunggulkan atau mentarjih ya, satu pendapat tertentu ya. Nah, jadi alasan dari Imam Hanafi itu adalah, ini alasannya historis sebetulnya, beliau melakukan analisis historis. Wadalika anna masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qadat alaihi usul wa maras alaihi al-azminah min ladun zaman Rasulullah sallallahu alaihi zaman Malik ya. Nah, jadi sejak zaman Nabi sampai masa Imam Malik itu kan Masjid Nabawi itu kan sudah beberapa tahun ya, jadi sudah melewati berbagai generasi dari masa Nabi sampai generasi Imam Malik. Dan pada rentang generasi itu tidak ada satupun yang membaca basmalah karena itu sunnahnya seperti itu. Akan tetapi ada beberapa sahabat yang juga membaca basmalah. Jadi tidak semua gitu. Sebagian tidak membaca dan sebagian lagi membaca basmalah tapi dalam sholat sunnah. Nah, oleh karena itu kemudian banyak asar-asar yang menyatakan bahwa basmalah itu dibaca dalam sholat ya, di dalam membaca Al-Fatihah. Nah, jadi ini analisis Imam Malik terhadap perbedaan kedua riwayat itu. Kenapa yang sebagian riwayat mengatakan tidak ada yang membaca basmalah, tapi ada riwayat lain yang jumlahnya cukup banyak mengatakan bahwa para sahabat juga itu membaca basmalah. Jadi analisis beliau seperti itu. Nah, seperti inilah Imam Malik menyajikan narasi tafsirnya, di mana dia menjelaskan narasi-narasi jurisprudensi, narasi-narasi legal atau fikih dari satu ayat Al-Quran, dan kemudian dibahas dalam perspektif komparasi mazhab ya, fikih komparatif, yang pada akhirnya biasanya beliau akan mengedepankan pendapat Imam Malik ya, imam mazhabnya, meskipun sesekali juga keluar dalam 1-2 kasus. Tapi meskipun beliau mengedepankan imam mazhabnya, tapi beliau juga tidak langsung kepada kesimpulan, tetapi terlebih dahulu dijelaskan argumentasi-argumentasi yang menopang kesimpulan yang ia anggap benar, sebagaimana telah kita bahas ya barusan. Nah, selanjutnya ada aspek lain yang penting dalam tafsir Ibnu Arabi ini. Ada seorang peneliti Turki,
Prof. Ismail Bayrok. Itu beliau meneliti evaluasi gagasan Israiliyat di dalam Al-Quran. Nah, dalam wacana Israiliyat ini, ternyata nama Ibnu Arabi termasuk salah satu nama yang penting dalam sejarah perjalanan sejarah pemikiran wacana Israiliyat dalam ulumul Quran. Dulu pada masa At-Tabari belum ada istilah Israiliyat, itu belum ada. Tetapi riwayat-riwayatnya ada. Jadi riwayat-riwayat yang kita sebut sekarang sebagai Israiliyat itu di tafsir At-Tabari itu luar biasa banyak sekali. Seperti dalam kisah Yusuf, ya, yang ulaqad hammat bihi wa hamma biha. Banyak sekali itu riwayat-riwayat yang menceritakan akhlak-akhlak yang tercela yang ditujukan kepada Nabi Yusuf seperti itu. Jadi ketika itu biasa saja, At-Tabari tidak menyeleksinya. Jadi At-Tabari tetap memasukkan itu ke dalam tafsirnya. Ini pertanda bahwa riwayat Israiliyat ketika itu pada masa klasik itu sebetulnya dianggap sebagai salah satu bagian dari materi tafsir, instrumen untuk menafsirkan, untuk menjelaskan riwayat tafsir atau penjelasan tafsir suatu ayat itu pada masa At-Tabari. Nah, sekarang kita sudah ketahui bersama bahwa Israiliyat itu adalah sesuatu yang negatif. Dia termasuk ad-dakhil, ya, atau susupan, ya, sisipan. Jadi sesuatu yang menyusup ke dalam riwayat-riwayat yang sahih, dan secara umum telah diterima sebagai sesuatu yang negatif, ya. Meskipun ada nanti pembagiannya, ada makbul, ada mahdud, ada maskut anhu, ya, bagaimana dinilai dari Ibnu Taimiyah. Nah, Ismail Al-Bayrok ini berkesimpulan bahwa orang pertama yang menjadikan istilah Israiliyat sebagai kita sebut sebagai technical term, jadi istilah teknis atau istilah operasional yang ada dalam ulumul Quran yang memiliki konotasi makna yang kita pahami sekarang, itu adalah Ibnu Arabi. Ya. Sebelumnya sudah ada istilah-istilah akhbaru bani Israil, Israiliyat, tetapi tidak dalam konotasi negatif dan tidak dalam konotasi dalam konteks ulumul Quran. Tidak dalam konteks tafsir. Nah, di sini bisa kita lihat dalam Ahkamul Quran, Israiliyat di sini sudah ada, ya. Misalnya di sini dikatakan, ya, dalam ayat Al-A'raf. Wa fil Israiliyati katsirun laisa laha sabatun. Jadi di dalam riwayat Israiliyat itu banyak sekali riwayat yang tidak absah, yang tidak kredibel, ya. Jadi yang tidak dapat dipastikan kualitasnya. Ini salah satu upaya awal untuk stigmatisasi negatif terhadap riwayat Israiliyat. Salah satunya diawali oleh Abu Bakar Ibnu Arabi. Sebelum Ibnu Taimiyah menyusun formulasi tentang Israiliyat itu. Nah, dalam tafsir yang lain juga dikatakan ini Maryam, ya yakhudul kitab biquwwati wa atainahu al-hukma sabiyya. Wa fil Israiliyati. Nah, dikatakan dalam Israiliyat bahwasanya dikatakan kepada Yahya ketika dia masih kecil, "Ala tadhhabuna al-ab, ayo kita main, ayo kita pergi main." Katanya, "Saya tidak diciptakan untuk bermain." Nah, ini kata Ibnu Arabi, ini adalah bagian dari riwayat Israiliyat, dan di dalam bagian yang lain dan dia katakan banyak riwayat Israiliyat yang tidak kredibel, masih dipertanyakan kualitasnya. Nah, ini kontribusi penting, ya, Ibnu Arabi dalam konteks wacana ulumul Quran, wacana tafsir Al-Quran, khususnya dalam konteks Israiliyat, ya, di mana dia dengan background hadisnya itu kemudian melakukan upaya-upaya stigmatisasi. Baik, demikian kajian kita terkait Ahkamul Quran Ibnu Arabi. Teman-teman bisa kembangkan kajian-kajian yang ada dalam kitab ini. Jadi dari presentasi saya sejak video pertama sampai sekarang itu mengandung beberapa materi, dan setiap materi itu silakan dicari celahnya, pasti terdapat beberapa kekosongan, ada beberapa blind spot, ya. Sedangkan teman-teman secara lebih lanjut bisa baca kitabnya langsung tentunya, dan bisa juga baca Mufassirun yaitu Manhajuhum Iyazi seperti biasa, Tafsir Mufassirun Az-Zahabi, ada juga karya-karya orientalis. Nah, ini Kenneth Garden yang tempo hari saya katakan ada recommendation, ya, recommendation dari Al-Ghazali itu ada di sini. Dari Hela Self Reinvention dan Reevaluasi the Notion of Israiliyat, ya, Ismail Al-Bayrok yang mengatakan Ibnu Arabi sebagai salah satu orang yang penting dalam teknik Israiliyat. Baik, demikian, semoga bermanfaat.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.